warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Nawangsari dengan NIM 19 0211 000904 dari kelompok 9 Manajemen Sumber Daya Manusia A. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari serikat pekerja dan kewajiban dari serikat pekerja. Pengertian dari serikat pekerja sendiri adalah suatu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, yang di dalamnya terhimpun para pekerja yang berasal dari berbagai perusahaan. Sedangkan pengertian dari serikat pekerja sendiri menurut Henry Shimamura pada tahun 1990 menyatakan bahwa serikat pekerja adalah suatu organisasi yang berunding bagi karyawan tentang upah, jam kerja, dan syarat-syarat dengan kondisi tertentu para pekerja lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban serikat pekerja, di mana kewajiban yang pertama yaitu melindungi dan membela anggotanya dari pelanggaran hak dan memperjuangkan kewajibannya. Yang kedua yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dan keluarganya. Dan yang poin ketiga yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan aturan anggaran dasar rumah tangga. Baik, dilanjut dengan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 19 032111 dari kelas MSDMA. Langsung saja pada subbab materi yang selanjutnya, yaitu terkait eksistensi serikat pekerja. Eksistensi atau keberadaan serikat pekerja bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara perusahaan dan pekerja dengan mempertimbangkan dasar kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya. Namun di sisi lain, pertimbangan filosofinya juga harus kuat, yaitu mempertahankan kelangsungan suatu bidang usaha tempat para pekerja bernaung. Sedangkan untuk mempertahankan eksistensi serikat pekerja, yaitu dengan memiliki ruang serikat yang lebih kecil, yaitu dengan membentuk serikat pekerja internal seperti serikat pekerja perkebunan dan lain-lain. Kemudian, untuk fungsi dan peranan serikat kerja, menurut Siswanti dan Payaman, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pihak dalam pembuatan perjanjian kerja, kemudian wakil pekerja buruh, lalu sarana penciptaan hubungan industrial, sarana penyalur aspirasi, dan yang terakhir, perencana, pelaksana, dan penanggung jawab kegiatan buruh. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai prinsip-prinsip dari serikat pekerja, di mana di sini telah disebutkan ada 5 prinsip serikat pekerja, yaitu yang pertama sukarela dan permanen, di mana apabila sifat sukarela ini tumbuh sendiri dari pekerja maupun anggota, akan memberikan dukungan kuat terhadap aktivitas maupun kegiatan-kegiatan yang ada, di mana kegiatan tersebut bersifat jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu mandiri dan independen, di mana organisasi ini merupakan organisasi yang dikontrol oleh anggota, dilaksanakan oleh anggota, dan dibiayai sendiri oleh anggota. Tidak ada campur tangan dari pemerintah, pengusaha maupun partai-partai politik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu demokratik, di mana organisasi pekerja sendiri yang menentukan visi, misi, dan tujuan maupun tindakan serta kegiatan-kegiatannya. Seperti yang disebutkan di prinsip mandiri dan independen, tidak ada pengaruh dari pihak-pihak luar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kesatuan, di mana kesatuan ini merupakan kekuatan utama dalam membentuk maupun mempertahankan organisasi itu sendiri seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu solidaritas, di mana solidaritas ini harus tumbuh dan berkembang dengan subur agar karena solidaritas ini sangat memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan dari organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai model serikat pekerja, di mana di sini ada 2 model serikat pekerja, yaitu yang pertama service model union, model ini di mana serikat pekerja ini melakukan kegiatan apa saja hanya untuk anggota seperti itu.
Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu organizing model union, di mana dalam menjalankan organisasi maupun melaksanakan aktivitasnya baik anggota maupun pemimpin itu saling berbagi tanggung jawab secara bersama-sama, bersinergi secara bersama-sama seperti itu. Nah, dengan adanya serikat pekerja ini, suatu kebutuhan akan memenuhi suatu kebutuhan bagi mereka, yaitu serikat pekerja dengan organisasi yang paling relevan akan perubahan kondisi dunia seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tantangan serikat pekerja. Adapun tantangan serikat pekerja yang pertama adalah anti serikat pekerja. Nah, anti serikat pekerja ini adalah propaganda oleh pengusaha ataupun pemerintah sendiri yang memberikan pemahaman kepada rakyat, kepada masyarakat tentang anti serikat pekerja. Yang kedua ini adalah masih banyak serikat pekerja yang dikendalikan seperti itu. Berdirinya karena keinginan pemerintah dan pengusaha sebagai maksud untuk melaksanakan konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan berorganisasi seperti itu. Jadi masih banyak dikendalikan. Selanjutnya ialah potret negatif dari serikat pekerja dan aktivitasnya. Ini merupakan tantangan yang menjadi poin bahwasanya masih banyak kegiatan-kegiatan yang negatif di dalam serikat pekerja ini. Selanjutnya ialah masih adanya konsep palsu di dalam serikat pekerja. Konsep palsu ini yang mengakibatkan keraguan antar pekerja sehubungan dengan serikat pekerja dan fungsinya serta peranannya di dalam pemerintahan seperti itu, di dalam hubungannya dengan pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir ialah masih adanya larangan terhadap mendirikan serikat pekerja. Nah, ini merupakan suatu kekangan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa larangan untuk mendirikan serikat pekerja seperti itu. Iya, selanjutnya ialah permasalahan internal dan eksternal. Adapun permasalahan internal, yang pertama adalah iuran anggota, yang kedua adalah keanggotaan, di mana ini anggota yang tidak hadir di dalam pertemuan, dan juga rendahnya pengetahuan antar anggota dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih saat itu. Yang ketiga adalah anggota perempuan, dan yang keempat adalah pemimpin serikat pekerja. Itu merupakan permasalahan yang berasal dari internal perusahaan. Yang ketiga permasalahan eksternal. Adapun permasalahan internal, yang pertama adalah rendahnya kerjasama dan komunikasi manajemen pengusaha. Yang kedua adanya anggapan dari pemerintah bahwa serikat pekerja adalah pergerakan anti pemerintah. Yang ketiga adalah adanya anggapan dari masyarakat bahwa serikat pekerja adalah penyebab terjadinya inflasi. Dan yang terakhir adalah adanya pekerjaan yang berasal dari pekerja imigran atau asing.